Halo, nama aku Aryo Wetranto, bisa dipanggil Ari. Job di S2 aku menjadi penulis seperti Bintang dan Tito. Untuk hari ini materi yang aku sampaikan adalah tahap produksi. Apa itu tahap produksi? Tahap produksi film adalah proses pembuatan film mulai dari cerita, ide, atau komisi awal, mulai melalui penulisan naskah, perekaman, penyutingan, pengarahan, dan pemutaran film. Tahap-tahap dalam produksi film. Yang pertama, development. Development adalah sebuah pengembangan sebuah ide cerita yang kemudian akan menjadi ide pokok, tema, basic story, treatment, hingga menjadi sebuah skenario. Dalam development ini ada kolaborasi yang disebut dengan triangle, yaitu kolaborasi antara produser, sutradara, dan penulis. Triangle system sendiri adalah berbentuk segitiga. Yang pertama adalah sutradara, produser, dan penulis. Yang kedua, praproduksi. Praproduksi adalah tahap kedua pembuatan film yang meliputi penganalisis ide cerita, membuat naskah skenario, mencari atau mengaudisi pemain atau pemeran. Yang keempat, reading. Kelima, pembuatan storyboard dan shortlist. Yang keenam, cek lokasi. Dan yang ketujuh, menyusun jadwal dan budgeting. Yang pertama, menganalisis ide cerita. Sebelum membuat cerita film, kita harus menentukan tujuan dari film tersebut, apa sebagai dokumenter, pembelajaran, mengangkat fenomena, dan lain-lain, dengan tujuan agar film yang akan diproduksi memiliki arah agar penonton tidak bingung saat menontonnya. Yang kedua, menyiapkan naskah film. Setelah kita mendapatkan ide, penulis langsung memulai persiapan untuk membuat naskah. Tapi sebelum membuat naskah, penulis harus memberikan logline kepada produser. Logline itu seperti intisari dalam cerita. Jika disetujui oleh produser, maka penulis akan menyiapkan naskah untuk segera dibuat. Yang ketiga, mengcasting pemeran atau aktor. Casting adalah proses pemilihan pemeran atau aktor untuk memerankan sebuah karakter dalam film. Biasanya casting ini setelah naskah selesai. Penulis akan memberikan naskah tersebut ke asisten sutradara untuk di breakdown oleh asisten sutradara. Dan salah satu elemen yang di breakdown adalah karakter. Selain melihat pemeran dari segi kemampuan, dilihat dari segi budgetnya. Yang keempat, reading bersama kru dan aktor. Tahapan reading ini dilakukan agar sutradara mengetahui kemampuan apa saja dilihat dari pemain yang sudah dipilih oleh asisten sutradara untuk membangun karakter yang ingin dibangun. Reading ini juga digunakan untuk agar kru dan aktor tidak selek saat lagi syuting. Yang kelima, pembuatan storyboard dan shortlist. Storyboard dan shortlist akan memudahkan dalam memvisualkan cerita yang akan dibangun. Sutradara juga akan lebih mudah dalam berkomunikasi dengan DOP. Melalui storyboard atau shortlist bisa mengurangi misinterpretasi secara visual antara sutradara dan DOP. Jadi ini adalah contoh untuk storyboard. Lanjut contoh shortlist. Yang keenam, lokasi syuting. Lokasi syuting biasanya kebutuhan syuting terbilang menantang karena tidak semua tempat diperbolehkan menjadi lokasi syuting. Lokasi syuting juga bisa membangun cerita. Biasanya pencarian dan pengecekan lokasi dilakukan oleh sutradara dan perizinan dilakukan oleh produser. Tapi selama mencari lokasi syuting harus ada hal-hal yang diperhatikan. Yang pertama ada akses. Akses itu kayak misalnya apakah tempat itu bisa diterima oleh kita atau benar-benar bisa diaksesin. Yang kedua izin. Itu yang paling penting soalnya biar kita nggak mengganggu warga sekitar. Yang ketiga keamanan. Apakah tempat yang kita buat lokasi syuting aman? Yang keempat suara juga paling penting soalnya biar audiennya nggak bocor oleh kendaraan-kendaraan atau orang-orang sekitar. Yang kelima, barang diperbolehkan atau tidak. Yang keenam, cuaca untuk mendukung terang saat syuting. Yang ketujuh, menyusun jadwal dan budgeting. Jadwal disusun secara rinci dan detail. Kapan siapa aja, biaya peralatan, apa saja diperlukan, di mana, serta batas waktunya. Termasuk jadwal pengambilan gambar juga. Scene dan shot keberapa yang harus diambil, kapan dan di mana, serta cek siapa aja. Lokasi sangat menentukan jadwal pengambilan gambar. Biasanya untuk menyusun jadwal ini dilakukan oleh produser dan dilakukan sebelum seminggu hari syuting dimulai. Yang ketiga, produksi. 1. Manajemen lapangan. Manajemen lapangan mencakup beberapa hal, yaitu manajemen lokasi, perizinan, keamanan dan keselamatan, talent koordinasi kostum, make up, dan lain-lain. Manajemen waktu, koordinasi
konsumsi dan kecepatan kerja, koordinasi kreu, dan attitude dalam bekerja merupakan hal yang sangat penting. Kedua, kegiatan syuting. Tahap ini adalah tahap di mana kepiawaian saudara, DOP dan kreu sangat menentukan kualitas gambar adalah selalu ingin kita capai. Oleh karena itu, penguasaan kamera dan lighting sangatlah penting. Kegiatan syuting ini harus dilakukan dengan maksimal dan profesional agar kegiatan syuting berjalan dengan lancar. Ada prosedur dan perintah syuting yaitu: pertama, standby for picture, yang artinya semua persiapan, setting, properti, cahaya, dan para pemain dan kru sudah siap. Yang kedua, login up. Semua harus siap, tidak ada kesalahan, baik menyangkut cahaya, pemain, dan properti. Yang ketiga, roll kamera. Kamera sudah standby, DOP bersiap dan seru rolling, dan saudara memberi aba-aba. Yang keempat, audience. Saat mulai syuting, suara tidak boleh berisik, harus tetap sunyi. Yang kelima, action. Saudara akan memberitakan kru dan pemain kalau syuting segera dimulai. Yang keenam, cut. Saudara akan menghentikan pemain yang bersangkutan dan DOP menghentikan perekaman gambar. Yang keempat, pasca produksi. Pada tahap ini dilakukan setelah menyelesaikan syuting. Tahap ini meliputi pengeditan film, pemberian efek khusus, retake, dan pemberian suara. Proses editing. Secara sederhana, proses editing merupakan suatu usaha merapikan dan membuat sebuah tayangan film menjadi lebih berguna dan enak ditonton. Dalam kegiatan ini, seorang editor dan merekonstruksi potongan-potongan gambar yang diambil oleh juru kamera. Biasanya proses editing ini bekerja sama antara editor dan saudara. Saudara akan mengoreksi hasil dari editor. Yang kedua, review hasil editing. Setelah film diproduksi, maka kegiatan selanjutnya adalah pemutaran film tersebut secara intern. Pemutaran intern ini berguna untuk review hasil editing. Jika ternyata terdapat kekurangan atau penyimpangan dari skenario, maka dapat diperbaiki. Bagaimanapun juga, editor juga manusia, biasanya pasti tidak luput dari kesalahan. Maka kegiatan review ini sangat membantu tercapainya kesempurnaan hasil akhir suatu film. Yang ketiga, retake. Retake adalah pengambilan gambar secara ulang sehabis review hasil editing. Jika ada gambar yang kurang atau menyimpang dari skenario, bisa di-shot ulang di retake. Yang keempat, mengevaluasi pasca produksi. Jika tahap produksi sudah berhasil dilaksanakan, kali ini menuju ke tahap pasca produksi sebagai akhir dari keseluruhan proses dalam pembuatan film, animasi, dan musik digital. Tahap ini merupakan proses finishing. Tahap ini menugaskan kita untuk dapat menambahkan modifikasi akhir supaya bagus. Terima kasih. Sampai jumpa untuk materi minggu depan. Berkarir. Gue takut kesalahan deh.